Halo teman-teman ASN, kembali berjumpa dengan saya di kanal YouTube Asep Sofyan Network, sebuah saluran tentang asuransi, bisnis, investasi, dan keuangan secara umum. Pada kesempatan ini, saya akan menanggapi sebuah video tentang hukum asuransi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Tapi saya tidak akan menanggapi dari sisi hukumnya, ya. Teman-teman ASN tentu pernah mendengar ya nama Ustadz Abdul Somad. Beliau salah satu ulama yang sangat populer dan banyak pengikutnya di Indonesia dan juga di luar negeri. Video yang akan saya tanggapi ada di YouTube ya. Tinggal cari kata kuncinya. Nah, ini misalnya Ustadz Abdul Somad Asuransi. Nah, muncul video yang paling atas ini, hukum asuransi haram atau halal ya. Nah, di video ini Ustadz Abdul Somad sifatnya menjawab pertanyaan. Jadi bukan menyampaikan fatwa tersendiri ya. Coba kita simak ya. Apakah asuransi termasuk riba, Pak Ustadz? Kata fatwa Syekh Ali Jum'ah Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir. Syekh Ali Jum'ah masih hidup orangnya. Asuransi ini tak ada zaman Nabi. Lalu kalau begitu, karena tak ada zaman Nabi, ulama berijtihad, lain kepala lain isinya. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, katanya asuransi itu halal. Kenapa halal? Di situ ada unsur ta'awun, tolong menolong. Bapak 100.000, ibu 100.000, bapak 100.000, 100. Ketika saya kecelakaan, terkumpul duit yang banyak, saya tertolong. Dilihat dari tolong menolongnya, maka dia halal. Kata satu kelompok. Kelompok yang satu mengatakan haram. Di mana letak haramnya? Saya masukkan duit 100.000, bisa dapat 10 juta. Padahal baru aja masuk semalam, langsung besoknya dapat 100 juta. Sedangkan kawan saya sudah 10 tahun memasukkan 100.000, tak dapat-dapat. Karena tak ada kecelakaan dia. Saking gondoknya dia, dibuatnya kecelakaan sendiri. Biar turun duit. Maka dia gambling, goror. Kata ulama kelompok yang kedua, haram. Karena di dalamnya ada goror, gambling, judi, tak pasti. Kelompok yang ketiga mengatakan, lihat dulu. Kalau yang mengolahnya itu perusahaan profit, haram. Tapi kalau non-profit boleh. Contoh non-profit, Persatuan Pegawai Pemko Batam membuat serikat tolong-menolong. Kalau ada yang kecelakaan, serahkan. Non-profit, hanya biaya sedikit administrasi untuk pegawai dan office boy. Oke, boleh. Tapi kalau ada profit, haram. Jadi 2 mengatakan haram, 1 mengatakan boleh. Ustadz pribadi, saya condong kepada yang haram. Maka saya tak masuk asuransi. Mobil Ustadz tak pakai asuransi? Tidak. Jadi kalau kecelakaan, bolak-balik kecelakaan. Ya, demikian singkat saja yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, saya ada beberapa catatan ya terhadap yang disampaikan oleh UAS. Pertama, ternyata ada loh ulama yang menghalalkan asuransi. Di sini beliau mengutip pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti Mesir ya. Kalau sudah seorang mufti di negara Mesir ya, dan pendapatnya juga dikutip oleh Ustadz Abdul Somad, tentunya Syekh Ali Jum'ah ini bukan ulama sembarangan ya. Nah, menurut Syekh Ali Jum'ah, sebagaimana dikutip oleh UAS, ada 3 pendapat tentang asuransi. Ini yang diomongin asuransi konvensional loh ya, belum ngomongin asuransi syariah. Jadi asuransi yang ada ya, yang konvensional itu ada 3 pendapat ulama. Ada yang menghalalkan karena di situ ada unsur ta'awun atau tolong-menolong. Ada juga yang mengharamkan karena ada unsur goror, lalu riba, judi ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang menghalalkan dengan catatan jika non-profit atau non-komersial. Ini belum ngomongin asuransi syariah ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan, ada 1 pendapat lagi ya, yaitu halal jika sesuai syariah. Tidak masalah apakah dia profit ataupun non-profit. Sebagaimana ada fatwa dari DSN MUI. Nah, asuransi syariah yang beredar sekarang itu kan komersial. Misalnya yang dikeluarkan oleh Allianz, oleh Prudential, dan lain-lain itu komersial sifatnya. Karena dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang mencari keuntungan. Tapi itu ternyata dibolehkan ya. Ada fatwanya yang membolehkan dan juga ada dewan pengawasnya. Jadi bagi Anda yang bingung bagaimana sih hukum asuransi, ya tinggal ikuti saja pendapat mana yang lebih cocok dengan Anda. Jangankan asuransi syariah gitu, asuransi konvensional pun ada ulama yang menghalalkannya, seperti disampaikan oleh UAS.
Tapi UAS sendiri kan tidak ikut asuransi, ya. Beliau condong kepada yang mengharamkan asuransi. Oke ya, tentunya kita hargai ya pendapat beliau seperti itu. Dan ditinjau dari satu sisi, ya, menurut saya nih, Ustadz Abdul Somad memang tidak butuh asuransi. Beliau punya murid yang banyak, pengikut yang banyak, ya. Jika terjadi sesuatu dengan beliau, ya tinggal diinformasikan saja. Pasti itu para murid-murid beliau ya akan sigap untuk membantu. Nah, dalam hal ini ada dua golongan orang yang memang tidak memerlukan asuransi. Pertama, orang yang sangat kaya, sultan ya kita bilang. Sehingga jika dia terkena musibah dan harus keluar uang beberapa miliar atau bahkan puluhan miliar itu tidak masalah. Dulu ya ada Pak Dahlan Iskan, ganti hati habis miliaran. Itu ya tidak masalah, beliau tetap kaya sampai sekarang. Para sultan-sultan yang sekarang nih, misalnya para YouTuber ternama yang income-nya itu tiap hari ya ratusan juta, ya. Tiap bulan miliaran rupiah. Nah, itu tak masalah, tidak ikut asuransi. Seandainya terjadi sesuatu pada mereka, keluar 10-20 miliar ya itu receh ya. Dengan mudah dalam waktu singkat, uang yang sama akan mengalir lagi ke rekening mereka. Golongan kedua adalah orang yang mempunyai jasa yang banyak kepada banyak orang. Ya, contohnya seperti Ustadz Abdul Somad ini. Beliau sudah punya jasa yang banyak, murid-murid yang banyak yang merasa tercerahkan oleh pendapat-pendapat, oleh ceramah-ceramah beliau. Jadi, seandainya ada sesuatu kepada beliau, ya tentunya banyak orang yang siap untuk membantu. Nah, bagaimana dengan orang yang bukan tergolong sultan, bukan juga tergolong orang yang banyak jasanya kepada masyarakat? Nah, kalau terjadi sesuatu, apakah ada yang membantu dalam jumlah besar? Coba tanya kepada diri kita sendiri ya. Jika butuh hari ini nih uang 1 miliar untuk misalnya berobat sakit yang berat, apakah ada uangnya? Kebanyakan orang tidak ada ya. Bagi mereka ya tentunya butuh asuransi. Orang yang kaya tapi kayaknya biasa-biasa saja, di mana ada gejolak sedikit bisa turun kastanya dari orang kaya menjadi orang middle, menjadi orang biasa. Nah, itu juga butuh asuransi. Orang yang middle, orang yang ya sekedar punya rumah, punya mobil ya, kalau terjadi sesuatu bisa goncang keuangannya, nah itu butuh asuransi. Adapun orang yang miskin, yang golongan bawah ya, untuk ambil asuransi kan mungkin dia tidak punya uang, tidak punya dananya gitu ya. Ya sudah, ikut saja asuransi yang disediakan pemerintah, yaitu JKN dari BPJS. Kalau tidak ada premi untuk bayar JKN ya, ada kan yang penerima bantuan iuran. Ya, singkatnya seperti itu saja tanggapan saya terhadap pendapat Ustadz Abdul Somad dalam video ini. Salam hormat untuk Ustadz Abdul Somad. Ya, semoga Ustadz selalu sehat, kuat, gagah ya, sehingga bisa berkeliling terus berdakwah ke seluruh Indonesia. Dan kepada kita para pendengarnya, semoga mendapatkan manfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.